Iya ya, sekarang apa lagi? Jadi gini Eyang, kita mau tanya lagi nih. Kan kemarin kita tanya soal RAM. Yo ya, Sekarang kita mau tanya soal yang lain Eyang. apa itu? Kami mau tentang kartografi saja gimana ya? Oh ya, oke. Ya, sebelum kita mulai, pantesan ya, ini udah dipasang di sini. Ya. Sebelum dimulai, mencelek nggak ini? Enggak ya, oh ya. Ya, soalnya yang kemarin kan selalu pengen ngelihat itu bukan ilmunya, yang dilihat itu ingin lihat gantengnya. Gitu, ya. Oke ya, kita bicara soal kartu grafis. Ya, ini bentuknya nih. Sudah disiapkan nih ya. Ini kartu grafis. Ini. Nah, nama aslinya adalah graphic card. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya kartu grafis. Nama lainnya lagi yang juga populer, itu video card. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, ya kartu video. Kemudian namanya apalagi, orang umum itu malah nyebutnya ini katanya apa itu VGA card ya. Jadi orang umum banyak yang menyebutnya kayak begitu. Oke, terserahlah apapun yang disebut, yang penting kita paham nama itu. Kemudian apa fungsi daripada kartu grafis ini? Nah, fungsinya itu kayak begini. Dia khusus untuk mengolah data yang berasal dari komputer, data-data digital, itu untuk ditampilkan ke layar monitor. Jadi prosedurnya kayak gini mekanismenya. Nanti data-data yang masuk itu nanti kan diolah di CPU. Ini ya CPU. Ini di sana ya CPU ini. Orang lain ngomong prosesor kayak begitu ya. Masyarakat umum prosesor dia bilang. Data yang masuk itu semua akan diolah di sini. Nah, hasil olahan itu nanti kan disimpan di memori utama di RAM ini, yang nanti RAM ini terpasang di sini. Nah, data-data yang ada di RAM ini yang akan ditampilkan ke monitor itu nanti akan dikirim ke kartu grafis ini. Nah, data-data digital yang berasal dari komputer ini yang masuk ke dalam kartu grafis ini akan diolah. Untuk selanjutnya hasil olahannya adalah disalurkan ke monitor, sehingga di monitor itu tampaklah ada tampilan-tampilan seperti video ya, atau film itu, foto, atau karakter-karakter berupa tulisan dan lain sebagainya. Itu adalah hasil olahan dari GPU. Sehingga untuk jelas tidaknya tampilan di layar monitor, bagus tidaknya, itu juga sangat tergantung pada GPU itu sendiri. Kalau GPU-nya kualitasnya baik, teknologinya canggih ya, tentu hasilnya juga nanti akan baik. Jadi kayak begini, mekanisme detailnya ya. Ini nanti kan dipasang di slotnya ini ya. Jadi mungkin di situ ya saya dekatkan, bisa lihat ya, slotnya yang warna biru. Ini nih, kelihatan di situ. Gimana kameramen, kelihatan? Nah, ini nanti ditancapkan di situ. Jadi nancap begini. Oke, bagaimanakah mekanisme aliran data? Sebelum saya jelaskan, saya sebutkan bagian-bagiannya dulu. Ini adalah pin-pinnya. Ya, konektor yang nanti akan masuk ke slotnya tadi, dikenal juga dengan nama interface ya. Nah, ini saya dekatkan, bisa terlihat sempurna di situ, bagus. Nah, ini pin-pin kurang bawah begini, ini. Nah, ini pin-pin ini interface. Kemudian yang ini tengah itu prosesornya yang dikenal dengan GPU, Graphic Processing Unit. Nah, kemudian yang ini adalah memorinya yang dikenal dengan nama VRAM atau video RAM. Jadi VRAM tadi kependekan dari
video RAM. RAM adalah Random Access Memory. Sehingga VRAM itu Video Random Access Memory. Nah, sekarang saya jelaskan konektornya. Nah, ini kalau yang terbaru, konektornya semacam ini. Kelihatan ya, kameramen ya. Nah, yang bawah ini adalah port DVI. Kemudian yang tengah ini adalah HDMI. Dan yang atas ini adalah DisplayPort. Ketiga-tiganya ini ya, ketiga jenis ini semuanya ke monitor. Tapi salah satu, yaitu melihat teknologi monitornya. Kalau monitornya itu pakai konektor HDMI, ya nanti masuknya ke sini. Kalau DVI, ya nanti kabelnya masuknya sini. Kalau dia DisplayPort, ya masuknya ke sini. Seperti itu. Baiklah, sekarang saya jelaskan bagaimana mekanisme kerjanya. Dari sana kelihatan ya. Nah, data yang masuk ke dalam komputer itu nanti pada prinsipnya akan diolah di prosesornya ini, di CPU. Hasil olahannya itu nanti akan disimpan di memori utama di sini. Nah, kalau ingin ditampilkan di layar monitor, maka data hasil olahan dari CPU yang sudah tersimpan di RAM ini akan dikirim ke kartu grafis ini. Oleh kartu grafis, data tersebut akan diterima melalui pin-pin ini, interface-nya ini. Kemudian data tersebut akan disalurkan ke VRAM. Ini ya, jelasnya dari situ ya. Nah, ke VRAM ini, data itu disimpan di sini. Selanjutnya, data yang sudah tersimpan di VRAM, video RAM ini, dia akan dikirim ke GPU, Graphic Processing Unit. Disinilah data-data digital yang berasal dari komputer tadi diolah. Kemudian hasil olahannya akan dikembalikan ke VRAM lagi. Selanjutnya oleh VRAM ini akan dikirim ke konektor-konektor yang ada di belakang kartu grafis ini. Dikirimkan ke konektor mana, tergantung monitornya dia pakai konektor mana. Kalau dia pakai DVI, ya data itu nanti ke DVI, selanjutnya ke monitornya. Kalau dia pakai HDMI, ya nanti data itu dikirim ke port HDMI. Langsung dikirim ke monitor. Kalau dia pakai DisplayPort, sama seperti itu, data dikirim ke DisplayPort, kemudian ditampilkan di layar monitor. Nah, sekarang kalian sedikit tahu ya, RAM itu ternyata jenisnya banyak. Jadi kalau ini RAM ya, RAM tipe ini adalah dynamic RAM ini sebenarnya. Dynamic RAM yang kalau disingkat DRAM itu. Kalau ini VRAM, ya yang tadi video RAM, sama-sama RAM-nya. Nanti yang di dalam prosesor ini juga masih ada RAM lagi yang namanya static RAM, disingkat SRAM. Jadi RAM itu banyak jenisnya. RAM itu nama teknologi sebenarnya ya. Oke, jadi kalau ini disebut RAM, orang umumnya menyebut gitu. Ya kalau ini VRAM ya. Kalau mau sebut yang lengkap ya ini DRAM dong. Gitu ya. Tapi kan nanti DRAM itu banyak jenisnya. Ada SDRAM, DDR SDRAM. Kemarin sudah kita bahas tuh sedikit ya. Ada DDR2 SDRAM dan sebagainya. Nah kalau ini VRAM ya namanya. Nah, tadi ada sedikit yang perlu saya jelaskan ya. Yang bawah ini kan namanya interface. Nah, ini interface jenis ini PCIe yang sekarang ini, yaitu PCI Express. Maka dia akan tertancap di slotnya. Slot ini. Nah, slot ini disebut slot PCIe ya namanya. Jadi ini jenis kartu grafis yang menggunakan PCIe. Semua kartu grafis modern sekarang ini pakai slot PCIe.
PCIe, interface-nya PCIe. Kalau yang sebelumnya banyak ya, yang awal-awal tuh namanya ISA, kemudian ada lagi PCI, kemudian ada lagi AGB ya. Nah, itu yang terkenal. Selain itu masih banyak lagi ya. Ada VESA juga gitu. Yang terakhir itu adalah PCIe atau PCI Express. Oh iya, tadi ada lagi. Ini tadi kan nempel di sini toh. Ini kan sudah saya lepas ya. Ini adalah pendinginnya. Ingat kartu grafis itu panas sekali kalau yang ini. Pendinginnya ini kalau tipe ini adalah tipe HSF, heatsink and fan. Ini heatsinknya, penerima panasnya. Kemudian ada fan. Nah, ini fan kipasnya yang akan mengipas panasnya ini ya supaya dingin. Jadi ini adalah pendinginnya. Oke, kurang apa lagi? Ini kita mau tahu ya, yang jenis-jenis terbarunya kartu grafis ini apa saja? Oh ya, kalau jenis barunya saya jelaskan yang 2 golongan yang terkenal ya, yaitu yang bikinan Nvidia itu sangat terkenal, harganya mahal ya, sama yang dari AMD. Kalau yang terbaru sekarang ini, kalau untuk Nvidia itu seri RTX 50, itu nanti ada RTX 5050 ya. Kemudian ada RTX 5060, ada RTX 5070. Misalnya nanti yang 70, ada yang hanya 5070, tapi ada juga yang 5070 Ti dan sebagainya. Dan yang tertinggi itu sampai bulan Juni kemarin itu 5090 ya. Nah, itu juga macam-macam nanti 5090. Nah, itu yang terbaik sekarang ini. Bentuknya ya mirip-mirip kayak gini ya, tapi wah lebih bagus ya, gede, dan harganya jangan dikira hanya 1 juta 2 juta ya. Itu mahal sekali, bisa puluhan juta ya. Laptop kalian bisa terjual tuh hanya untuk beli itu ya. Ya, itu biasa yang untuk gaming kayak begitu itu. Ini kan untuk kelas yang komputer umum ya, komputer desktop untuk gaming. Nanti kalau untuk workstation beda lagi, ada lagi ya. Ya. Nah, sekarang yang dari AMD. Yang dari AMD itu yang terbaru itu adalah seri RX 9000. Nah, itu nanti ada RX 90, 60, 90, 70 kayak gitu. Sama itu nanti ada yang 90, 70 aja, ada yang 90, 70 XT ya. Kemudian ada lagi banyak jenisnya kayak gitu. Ya, itu adalah pesaingnya Nvidia. Ya, yang lain masih banyak juga ya. Di situ. Oh ya, ini kadang-kadang orang menyebut kartu grafis itu nyebutnya dengan nama GPU. Ya, kartu grafis GPU. Padahal itu salah kaprah sebenarnya. Jadi ini begini, ini disebut GPU. Padahal GPU itu adalah prosesornya aja. Tapi karena ini sudah terlanjur gitu, salah kaprah. Banyak orang yang ngomong, oh itu GPU. Ya boleh-boleh aja lah. Ya, yang penting kita paham gitu loh. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Ya, jadi untuk berikutnya kalian ya yang harus menjelaskan ke siswa-siswa di Padepokan ini ya. Ya, oke. Cukup sekian pemirsa. Ikuti terus. Kami akan bahas materi-materi berdasarkan pengetahuan yang ilmiah atau saintifik. Sampai jumpa.